Keskesmas F kelompok 5. Nama saya Alfa Syarif Kalnia dari Prodi K3. Nama saya Armel Caitlin Huang dari Prodi Gizi. Nama saya Muhammad Nafis dari Prodi Kesehatan Lingkungan. Nama saya Nur Amadina Putri Pratomo dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Jordana Moira dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Nur Kusnabida dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Una, Hai lagi ngapain, Nak? Nafis, aku lagi belajar nih tentang Kesmas. Kesmas. Iya, Apaan sih Kesmas itu? Kesmas itu sebuah aksi pencegahan yang fokusnya itu pada pencegahan penyakit. Jadi secara definisinya Kesmas itu sebagai usaha masyarakat yang terorganisasi yang ditujukan untuk pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi Kesmas itu secara keseluruhan itu adalah lingkungan kerja juga loh. Jadi Kesmas itu lingkupnya banyak, ada juga kesehatan dan keselamatan kerja yang pengaruhnya tuh nggak cuma sama pekerja doang, pengaruhnya tuh sama kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat sehari-hari gitu. Oh gitu ya. Gue baru tahu sih. Iya. Hai guys, lagi pada ngapain nih? Hai, kita lagi belajar tentang Kesmas. Oh, itu ada K3 juga ya? Iya, kamu K3. tahu? K3 Iya. apaan sih? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Itu tuh adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Nah, K3 ini mencakup upaya, tindakan, dan prosedur yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan dampak buruk yang lainnya yang timbul di lingkungan kerja akibat dari hazard dan risk yang ada. Nah, ruang lingkup K3 ini juga luas loh. Ada salah satunya keselamatan kerja, ada kesehatan kerja, manajemen K3, peraturan dan standar K3, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata yang tadi dijelasin sama Fasya, K3 itu ada relevansinya loh sama Kesmas. Oh, ada ya? Ada. K3 bisa membantu mencegah cedera dan penyakit akibat kerja seperti paparan bahan kimia atau kecelakaan mekanis. Yang kedua, K3 itu bisa mendukung kesehatan masyarakat dengan memastikan tempat kerja dan lingkungannya itu aman. Jadi, karena lingkungannya itu aman, bisa meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup masyarakat tersebut. Lalu, kita juga perlu mengedukasi K3 nih kepada teman-teman semua sehingga teman-teman itu bisa memahami resiko di sekitar mereka dan cara mengelolanya dengan baik seperti di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari. Oh, gitu ya. Iya. Guys, gue kayaknya pengen cabut duluan deh. Oh iya. Oh, gitu. Yaudah, gue duluan ya. Oke, hati-hati ya, Nafis. Video reka adegan tersebut adalah contoh-contoh kesalahan dalam bidang K3 di lingkungan kampus. Untuk itu, mari kita bahas satu-satu. Video pertama adalah kesalahan menggendong tas hanya menggunakan satu sisi bahu. Hal tersebut adalah bahaya karena dapat menyebabkan ketegangan otot pada satu sisi bahu dan punggung, memicu postur tubuh yang tidak seimbang, risiko cedera bahu dan tulang belakang dalam jangka panjang, dan lebih mudah lelah karena berat tas tidak tersebar merata. Untuk itu, seharusnya kita menggendong tas menggunakan dua sisi bahu, karena beban tas tersebar merata di kedua bahu, membantu menjaga postur tubuh tetap lurus dan seimbang, mengurangi risiko nyeri punggung dan cedera pada tulang belakang, dan lebih nyaman untuk membawa beban berat dalam waktu lama. Video kedua adalah kesalahan menyeberang tanpa melihat jalan. Berbahaya karena risiko tertabrak kendaraan yang melintas, berpotensi membahayakan orang lain di jalan, tidak bisa mengantisipasi kendaraan yang datang dari arah yang tidak terlihat, dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Untuk itu, sebaiknya kita menyeberang dengan melihat-lihat jalan terlebih dahulu.
karena dapat memastikan jalan aman sebelum menyeberang, mengurangi risiko tertabrak kendaraan, memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan pengendara jika diperlukan, dan membantu menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah kesalahan naik motor tanpa menggunakan helm. Berbahaya karena dapat menyebabkan risiko cedera kepala serius atau fatal jika terjadi kecelakaan, berisiko terkena denda karena melanggar peraturan lalu lintas, tidak terlindung dari panas, matahari, debu, atau benda kecil yang berterbangan, dan meningkatkan risiko kehilangan kesadaran saat terkena benturan. Untuk itu, seharusnya kita selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena dapat melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan, mengurangi risiko cedera serius pada otak, memberikan perlindungan dari panas matahari, debu, dan angin, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman saat berkendara. Karena itu, mari kita perhatikan keselamatan dan kesehatan kita, karena budaya K3, budaya kita. Nggak itu aja loh. Teman-teman tahu nggak sih 5 langkah pencegahan bahaya kesehatan keselamatan kerja di lingkungan kampus? Yang pertama, edukasi dan penyuluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus. Dan yang kedua, merancang lingkungan kampus agar menjadi nyaman dan ergonomis. Yang kedua, sediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang rutin bagi mahasiswa dan staf kampus. Lalu, kampus juga harus menyediakan sistem pelaporan kecelakaan yang terjadi di kampus. Yang ketiga, membuat survei mengenai lingkungan kampus yang dapat diisi oleh warga kampus. Selanjutnya, kampus juga harus memiliki fasilitas P3K yang dapat diakses di berbagai lokasi. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan bahan kimia berbahaya terutama di laboratorium. Lalu, kampus juga harus menyediakan ruang yang aman untuk individu terutama bagi disabilitas. Dan yang terakhir, kampus harus menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat menjadi pertolongan pertama bagi warga kampus.